Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sedikit membahas tentang contoh penerapan pengerjaan untuk subnetting pada kelas C. Nah, di sini kita punya soal. Terdapat IP address sebagai berikut. Ada IP address pertama 200.112.124.1 prefix 30, yang kedua 200.112.124.2 prefix 30 sampai terakhir 200.112.124.8 prefix 30. Nah, soalnya dari 8 IP address di atas, berapakah nomor IP yang bisa saling terhubung atau valid? Nah, di sini kita akan mengecek nih IP nomor berapa yang bisa saling terhubung atau valid ya. Jadi nanti ini adalah penggunaan konsep penerapan subnetting untuk kelas C. Jadi nanti kita akan membahas soal yang ini. Di sini berarti kita akan membahas tentang analisis soal. Oke, analisis soalnya ya. Yang pertama nanti konsep subnetting. Di sini kita bisa lihat adalah praktek membagi jaringan menjadi 2 atau lebih jaringan. Nah, di sini kita mengorbankan sebagian bit host ID ya digunakan untuk membuat network ID tambahan. Jadi nanti di sini kita akan membuat network ID tambahan. Seperti apa analisa soalnya bisa dilihat di sini. Kita lihat nih di sini di soalnya kita menggunakan prefix 30. Berarti prefix 30. Di sini prefix 30 itu artinya dalam penggunaannya untuk subnet masknya itu adalah angka satunya untuk sebanyak 30. Kalau standar IP address-nya berarti kan ada 32 bit. Nah, di sini kalau prefix 30 berarti ada 30 bit. Kita tuliskan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Nah, di sini sudah kalau kita hitung di sini udah 3 oktet pertama berarti ada 8 8 8 24. Berarti kurangnya kalau 30 berarti 6 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti di sini jumlah satunya adalah sebanyak 30. Nah, di sini berarti kalau 32 kurangnya berapa? Berarti kurangnya 2 dikasih 0. Nah, di sini kita bisa dilihat untuk analisanya ini dikonversi dulu, konversi ke desimal. Nah, desimal nanti konversinya berarti oktet pertama di sini 25111 berarti 255. Di sini yang kedua yang sebelah sini oktet kedua sama 255. Yang ketiga di sini juga sama 255. Nah, sekarang yang keempat terakhir di sini kita bisa lihat ini adalah jumlahnya ada 6. Di sini kalau kita konversikan ke desimal adalah 252. Nah, ini kalau dikonversikan ke bilangan desimal adalah 252. Ini adalah konversinya. Nah, kita aplikasikan nih di subnetting. Untuk menentukan yang pertama adalah kita tentukan perhitungan adalah jumlah subnet. Nah, jumlah subnet ini kita menggunakan rumusnya adalah 2 pangkat X. X itu adalah jumlah angka 1 pada oktet terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat nih jumlah angka satunya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini berarti adalah 2 pangkat 6. Nah, kalau 2 pangkat 6 kita hitung 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi jumlahnya adalah 64 subnet. Ya, di sini ada 64 subnet. Nah, di sini 64 subnet. Jumlahnya ada 64 subnet, pembagian untuk subnettingnya. Nah, di sini berikutnya yang kedua kita ngitung adalah jumlah host per subnet. Ini maksudnya nanti kita menggunakan jumlah hostnya. Jadi dalam satu subnet itu ada jumlah hostnya itu ada berapa sih sebenarnya yang bisa saling terhubung. Kita lihat di sini adalah rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurangi 2. Nah, di sini kita bisa artikan Y2. Y itu adalah di sini untuk oktet terakhir
berarti jumlah angka 0. Nah, jumlah angka 0 di oktet terakhir ini nolnya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikurangi 2 berarti sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 host. Jadi nanti jumlahnya di sini adalah ada 2 host per subnet. Nah, ini kita udah ketemu. Oh, berarti ada 2 host per subnet. Jadi cuma ada 2 IP yang valid dalam setiap subnet. Nah, di sini yang berikutnya kita ngitung yang namanya blok subnet. Kita ngitung blok subnet. Nah, blok subnet adalah rumusnya 256 dikurangi ini konversi bilangan terakhir dari oktetnya. Konversi bilangan desimal terakhir dari di oktet terakhir dari bilangan desimal ini, berarti di sini. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti di sini 252 ya, belakangnya kan 30, kita dikonversikannya 252 dikurangi 252. Berarti sama dengan 4. Nah, jadi nanti jumlahnya subnetnya ada 64 dan setiap subnet itu ada 4 dalam satu blok. 4 blok subnet. Nah, 4 ini untuk maksudnya jumlah blok subnet ada 4 nih. Nah, berarti maksudnya di sini kita hitung network address-nya untuk blok subnetnya ada 4. Berarti kita ngitung, kita mulai dari angka 0. Itu yang pertama network address, kita mulai dari angka 0. Kemudian nah kelipatan angka 4. Di sini kelipatan 4 karena jumlahnya adalah 4 nih untuk blok subnetnya. Dalam satu blok itu ada 4. Berarti 0 ditambah 4 berarti 8, tambah 4 lagi berarti 12, tambah lagi 16, tambah lagi 4 lagi ada 20. Nah, ini seterusnya sebanyak 64. Nah, kalau 64 terakhirnya berapa sih supaya nanti 64? Berarti terakhirnya adalah yang terakhir di sini. Ini adalah host terakhirnya nih untuk networknya. Berarti networknya di sini yang terakhir adalah 252. Ini terakhir. Ya, blok subnetnya ini adalah mulai dari untuk network address-nya dari 0 kelipatan 4 berarti 0 4 8 12 16 sampai 20 sampai 252. Nah, di sini kita ngitung berikutnya. Kalau di soal di sini ini kan kita mulai dari 1 sampai 8. Nah, ini kan masih awal, berarti kita bisa cari di sini. Dari sini sampai sini kita cek, bisa cek di sini di 0 4 8. Network itu nanti IP yang validnya berapa, kita bisa lebih cek di situ karena di sini soalnya dari angka 1 sampai 8. Nah, di sini berarti kita bikin yang namanya tabel. Nah, tabelnya untuk tabel subnettingnya, tabel yang pertama adalah network address. Yang berikutnya setelah network nanti adalah ada IP pertama, berikutnya ada IP terakhir, berikutnya ada yang namanya broadcast address. Nah, di sini. Nah, ini maksudnya pembuatan networknya adalah mesti semua network address pertama angkanya 0. Nah, berarti kita masukkan di sini 200.122.124.0. Nah, kita kopikan aja biar cepat. Sini, nah ini satunya kita ganti 0. 0 ambil dari mana? Ambil dari sini. Dari bloknya. Oh, 0 sudah. Kalau sudah 0 berarti ini network berikutnya berapa? 4. Nah, di sini berarti berikutnya network kedua, network kedua di sini kita ganti 4 seperti ini. Untuk network ketiga di sini kita berapa? 8 berarti ambil dari sini. Nah, kita cari 3 tabel karena soalnya yang terdekat. Oke, nah di sini udah ketemu nih network address-nya yang network blok pertama, blok kedua, blok ketiga untuk subnetnya, subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga. Nah, cara yang hitung paling mudah untuk termudah, IP pertama adalah network address ditambah 1. Berarti nanti di sini nanti 200
112.124.1 lalu ditambah 1. Nah, untuk berikutnya kita ngitung broadcast address supaya nanti cara penghitungnya network address ke berikutnya dikurangi 1. Jadi nanti ini dimasukkan di sini dikurangi 1, berarti 200.124.3 karena ini dikurangi 1. Nah, IP terakhir adalah broadcast address dikurangi 1. Nah, ini dikurangi 1 berarti 200.124.2. Nah, ini adalah IP untuk subnet pertama. Nah, subnet kedua kita juga sama. IP pertama adalah network address ditambah 1 berarti 200.112.124 ditambah 1 berarti 5. Nah, ngitungnya berikutnya. Kita ngitung broadcast address dulu. Address berikutnya, network address berikutnya dikurangi 1 berarti di sini 200.112.124 8 dikurangi 1 berarti 7. Nah, IP terakhir berarti broadcast address dikurangi 1 berarti 200.112.124.6. Nah, ini kita lihat angka di sini soalnya. Oh, berarti dapatnya angka 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, berarti di sini kita udah masuk nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, berarti udah masuk. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ngitung di sini. Berarti di sininya kan 12 network 4. Tapi di sini kalau kita berarti di sini 200 112.124.9. Kalau di sini berarti sini kalau di sini kan 12 berarti sini 11. Itu 112.124.11. Lalu di sini 200.112.124.10. Nah, ini kita bisa lihat soalnya dari 8 IP di atas berapakah nomor IP yang bisa saling terhubung. Nah, di sini kita bisa dilihat yang bisa saling terhubung adalah IP pertama dan sampai IP terakhir. Berarti subnet pertama yang terhubung hanya IP dari 200.112.124.1 sampai 200.112.124.2. Berarti ini untuk IP pertama. Berarti di sini kita bisa lihat. Nah, ini 1 sampai 2. Kemudian di blok berikutnya yang subnet kedua dari 200.112.124.5 IP terakhirnya 200.112.6. Berarti ini. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya. Untuk soalnya berarti 8 IP di atas manakah nomor yang saling terhubung adalah ini. Berarti 1, 2, 1 dan 2 untuk subnet pertama berarti ini. Berarti jawabannya adalah yang terhubung IP address nomor 1 dengan 2. Nah, berikutnya dan IP address nomor, nah ini berarti kan 5 dan 6 ini kan 5 dan 6 berarti nomor 5 dengan 6. Ini berarti ini dengan ini. Nah, ini yang terhubung. Berarti ini nomor 1 dengan 2, kemudian nomor 5 dengan nomor 6. Karena nomor 3 ini adalah tadi disebutkan IP 3 di sini broadcast address subnet pertama. Berikutnya kalau 7 itu adalah broadcast address yang kedua. Kemudian kalau 4 tadi berarti ini 4 adalah network address subnet kedua. Kemudian kalau 8 adalah network address subnet ketiga di sini. Nah, di sini. Ini kalau di sini 9 dan 10 sebenarnya bisa terhubung, tapi kan di soalnya hanya sampai 8. Kira-kira seperti itu untuk pengerjaan subnetting untuk kelas C. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.